Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan apa yang kita bahas, mengambil pelajaran dari kitab At-Tauhidul Muyassar, belajar mudah tauhid. Bagaimana kita berusaha untuk memahami tauhid yang merupakan bagian yang paling mendasar di dalam agama kita. Pembahasan yang lalu sekalian kita telah menyelesaikan bab yang pertama yang berkaitan dengan pembahasan makna dan arti pentingnya tauhid. Sekarang kita masuk pada pelajaran pembahasan tentang la ilaha illallah, kalimat yang diucapkan setiap muslim ketika seseorang masuk ke dalam Islam. Kalau kita Islamnya sejak lahir, Islamnya Islam keturunan dari keluarga muslim, maka tidak perlu ada acara resmi bersyahadat la ilaha illallah sebagai pertanda kita masuk Islam. Otomatis kita telah menjadi anggota keluarga muslim. Adapun kalau tadinya kafir kemudian pengen masuk ke dalam Islam, maka dia mesti mengucapkan 2 kalimat syahadat dan perlu untuk disaksikan di tengah-tengah kaum muslimin karena berkaitan dengan nanti hak muamalah dengan seorang muslim dengan non muslim. Tentu ada perbedaannya. Agar dia diperlakukan sebagai muslim karena dia tadinya adalah non muslim, makanya perlu untuk dia bersyahadat secara resmi dan disaksikan oleh itu kaum muslimin, sehingga tahu kalau dia adalah seorang muslim dan perlu untuk ditunaikan hak-haknya sebagai seorang muslim. Bapak sekalian, kalimat la ilaha illallah yang pertama beliau bawakan dalil tentang kalimat ini letaknya di mana di dalam Al-Quran. Salah satunya diantaranya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat tersebut, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, demikian pula para malaikat mempersaksikan tentang tauhid ini. Demikian pula para ulul ilmi, ini para ulama yang berilmu, mereka tegak dengan persaksian yang adil ini, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sembahan yang hak kecuali ada Allah al-Aziz al-Hakim. Ayat ini, Bapak sekalian, selain berbicara tentang masalah syahadat,
Kandungan ayat ini juga sekaligus mengingatkan kita keutamaan orang-orang yang mereka berilmu, yaitu para ulama. Di antara keutamaannya para ulama dalam ayat ini, satu, persaksian para ulama disejajarkan dengan atau disekut-sertakan dengan persaksiannya Allah dan para malaikat. Ini menunjukkan tentang tingginya kedudukan ini para ulama. Yang kedua, manusia ini jenisnya macam-macam. Ada pejabat, ada pedagang, ada konglomerat, ada ulama. Di antara segala jenis manusia ini, yang Allah jadikan sebagai saksi atas tauhid hanyalah para ulama. Ini menunjukkan tentang keutamaan, yakni para ulama diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersaksikan tentang tauhidullah, mempersaksikan sesuatu yang paling agung. Yang ketiga, di antara keagungan para ulama ini, yang Allah persaksikan adalah sesuatu yang paling agung, yaitu tauhid. Tauhid adalah ajaran dari seluruh ajaran Islam, ajaran yang paling utama, yang paling agung, sehingga ketika para ulama Allah jadikan saksi atas perkara itu, menunjukkan keagungan ini para ulama. Dan para ulama lah yang benar-benar akan senantiasa bisa bersikap adil. Ini yang keempat, di antara keagungan para ulama, keadilan para ulama, karena penilaiannya selalu akan dengan ilmu. Semua perkara ditimbang dengan ilmu. Mengatakan salah benar ya dengan ilmu, menilai sesuatu adalah dengan ilmu, dan ilmu sendiri dikatakan ilmu adalah idraku syai' ala ma huwa alaih, mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya, sehingga mengenal sesuatu seperti apa adanya, hakikat suatu perkara. Sehingga ulama apabila berbicara tentang sesuatu dengan apa adanya, tidak bulat-bulat, ini tidak yaitu berubah-ubah, tidak dengan pertimbangan-pertimbangan ini politis dan semisalnya, tapi merangkai segala sesuatu sebagaimana yaitu hakikat perkara tersebut. Kemudian Bapak sekalian, yang dikatakan persaksian syahadat itu apabila berkaitan dengan syahadat manusia, itu artinya persaksian yang dituntut dengan lisan dan persaksian dengan hati. Tidak cukup persaksian itu hanya dengan lisan saja. Kalau hanya dengan lisan saja, maka orang-orang munafik persaksiannya diterima. Dan Allah menolak persaksian orang munafik dan dianggap sebagai pendusta. Dan Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfal minan nar, orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Padahal mereka kalau soal ngomong, soal persaksiannya itu sangat penuh dengan penekanan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika orang-orang munafik datang kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan nashhadu, kami bersaksi, innaka, sesungguhnya engkau ya Rasulullah, la Rasulullah, engkau benar-benar utusan Allah. Kalau Bapak sekalian belajar bahasa Arab, di situ ada beberapa kalimat penegas. Nashhadu, kami bersaksi. Ini penegasan pertama. Yang kedua, inna,
itu penegasan kedua. La, ini la Rasulullah, la benar-benar, penegasan ketiga. Artinya omongannya orang munafik itu omongan yang betul-betul penuh dengan penekanan dalam rangka untuk meyakinkan tentang omongan yang dia bawakan. Tetapi itu hanya omongan lesan, sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Dari mana kita tahu, Bapak sekalian? Ya dari pemberitaan Allah sendiri, yang Allah mengatakan yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka, sehingga berbeda antara ucapan lisannya dengan apa yang di dalam hati mereka. Kemudian Allah juga penuh dengan penegasan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah yashhadu mempersaksikan, inna, sesungguhnya orang-orang munafik itu la kadzibun, benar-benar pendusta. Allah pun juga penuh dengan penekanan menegaskan tentang sifat pendustanya orang-orang munafik. Oleh karena itulah persaksian itu, Bapak sekalian, harus persaksian lisan dan juga persaksian hati kita, sehingga lahir dan batinnya sama. Itulah persaksian seorang mukmin yang penuh dengan kejujuran. Demikian pula di dalam ayat surat Muhammad ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah Ta'ala. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah engkau ya Rasulullah atas dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, demikian pula mintakan ampun untuk kaum mukminin dan kaum mukminat. Bapak sekalian, ayat ini juga mengandung beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa kewajiban seorang muslim itu adalah berilmu. Dari kalimat Allah fa'lam, kewajiban seorang muslim yang pertama adalah berilmu tentang agamanya. Tentu berilmu juga memiliki urutan-urutan apa yang mesti kita ilmui dulu. Dan ilmu ini, Bapak sekalian, ilmu agama secara keseluruhan, Allah katakan dengan istilah yakni ar-ruh, an-nur, dan al-ma. Diistilahkan dengan ar-ruh, sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Barang siapa yang dia tidak pernah belajar agama sehingga tidak faham agama, dia tidak akan memiliki kehidupan hati. Kehidupan itu ada kehidupan jasad, ada kehidupan hati. Kehidupan jasad itu kebutuhannya makan, minum, olahraga, dan semisalnya, sehingga jasadnya seger. Demikian pula dihindarkan dari penyakit-penyakit agar tidak mengalami kerusakan badan. Demikian pula kalau sudah terkena penyakit, bagaimana kemudian diobati. Ini penjagaan yang berkaitan dengan badan, agar badan hidup segar. Tapi ada kehidupan kedua yang sering orang tidak perhatikan, yaitu kehidupan hati. Orang kalau urusan kehidupan jasad itu perhatiannya sangat luar biasa. Makan yang bergizi, kemudian minum yang bergizi, asupan-asupan yang masuk semuanya diseleksi yang betul-betul harus, ya ini bersih, sehat, bergizi.
kemudian dijaga kesegarannya dengan olahraga, kemudian dicukupkan istirahatnya agar betul-betul bisa senantiasa fresh. Kemudian jangan sampai kemasukan racun. Kemudian kalau dia kena penyakit sedikit saja segera ke dokter, bahkan milihnya dokter spesialis. Ini adalah untuk perawatan kehidupan jasad. Dan secara umum begitulah merawat ini jasad. Tapi harus kita sadari Bapak sekalian bahwa ada kehidupan lain, yaitu kehidupan hati. Dan dalam agama kita inti kehidupan ya kehidupan hati. Orang tidak dianggap hidup kecuali hatinya hidup. Dan kehidupan hati itu ditandai dengan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya apabila keduanya menyeru kalian. Yang dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu ada kehidupan bagi kalian. Semakin kehidupan hati kita sempurna, Bapak sekalian, akan semakin sempurna pula kita di dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Semakin kehidupan hati kita ini ada masalah, maka semakin bermasalah pula kita di dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Penentu kehidupan hati kita ini adalah ilmu, yaitu ilmu tentang risalah agama ini. Yang Allah katakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad SAW ruh dari kami. Allah ungkapkan risalah dengan ruh karena sifat risalah ini akan menghidupkan hati manusia. Risalah ini yang kedua dikatakan oleh Allah dengan istilah nur, cahaya. Orang yang paling kuat memiliki cahaya sehingga bisa membedakan segala sesuatunya dengan lebih jelas adalah orang yang paling berilmu tentang agama ini. Dan orang yang paling samar melihat segala sesuatunya sehingga menjadi tidak jelas adalah orang yang paling minim ilmu agamanya. Sehingga sangat gampang sekali orang-orang yang mereka minim ilmu agamanya ya ditipu, diombang-ambingkan, karena dia pun juga tidak tahu arah kemana harusnya berjalan. Maka orang-orang yang mereka tidak berilmu, dikatakan sahabat Ali bin Abi Thalib, mereka ini tidak bersandar dengan sandaran yang kokoh. Yamiluna ma'a kulli rihin, mereka akan mentelung kemana arah angin mentelung. Artinya hanya ikut-ikutan, tidak punya prinsip untuk menilai segala sesuatu. Sekalian inilah ilmu yang mesti kita ini butuhkan dalam kehidupan kita. Dan ilmu ini juga disifati dengan alma, yaitu air. Yang sifat air hujan ini akan bisa menghidupkan sesuatu yang tadinya kelihatan mati atau menyegarkan kembali sesuatu yang tadinya layu. Dan iman kita ini seperti diumpamakan Allah seperti pohon, kasyajaratin thayyibah, pohon yang bagus. Sehingga iman kita ini sangat berkaitan dengan sejauh mana kita siram, kesegarannya sangat berkaitan dengan sejauh mana kita merawat dan menyiram tanaman tersebut. Yang pertama, ayat ini memberikan faedah kepada kita, wajibnya setiap muslim dia berilmu tentang agamanya, sehingga nyuwun ngapunten, sesibuk apapun kita,
tidak boleh kita melewatkan untuk memahami, mempelajari agama Allah Ta'ala. Nabi dan para sahabat, ia secara duniawi memiliki pekerjaan yang macam-macam. Mereka ada yang pedagang, mereka ada yang petani, mereka ada yang ngurus negara, pejabat. Tapi satu yang tidak pernah mereka tinggalkan, belajar, duduk di majelis ilmu bersama Rasulullah SAW. Karena ini akan menjadi roh dalam kehidupannya itu. Yang ngapunten, apabila tidak perhatian dengan ilmu agama, hanya asal hidupnya gelinding, maka Allah memasukkan kelas seperti ini, kelas ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, hanya urusan makan, urusan menyenangkan hawa nafsu, tidak ada perhatian sama sekali dengan urusan agama Allah Ta'ala. Maka dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim, Bapak sekalian, kenapa kebutuhan kita kepada ilmu agama ini seperti Imam Ahmad katakan lebih kita butuhkan dibandingkan dengan makan dan minum? Karena al-ilmu syar'i, ilmu agama ini adalah hayatul qulub, adalah kehidupan bagi hati kita. Barang siapa yang dia tidak belajar ilmu agama, tidak akan ada kehidupan hatinya. Wa nurul basair, dan merupakan cahaya bagi mata kehidupan kita agar tidak menjadi buta. Yang ketika Allah bicara tentang kebutaan manusia, la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Yang buta itu bukan kepala mata kepalanya, tapi yang buta adalah mata hatinya. Berapa banyak orang mereka mata kepalanya tidak buta, tetapi mata hatinya nggak bisa melihat kebenaran sama sekali, sehingga tidak pernah peduli dengan yang namanya ini batas-batas kebenaran seperti yang diajarkan di dalam agama. Ya karena memang orang yang buta tidak bisa melihat dan membedakan hakikat perkara. Kemudian wa nurus sadri, dan ilmu ini yang akan membuat lapangnya cahaya dada, cahaya dada yang akan membuat lapangnya dada manusia, sehingga akan menjadi dasar-dasar kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah dasarnya adalah, kata para ulama, itmi'nanul qalbi wa insyirahu sadri, tenangnya hati dan lapangnya jiwa, itu dasar kebahagiaan. Dan kata Ibnul Qayyim, was-sa'adatu kullaha fil ilmi, dan kebahagiaan itu semuanya ada pada ilmu. Ini ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulnya, ilmu tentang agama ini. Ini akan menjadi dasar kebahagiaan yang hakiki. Karena kebahagiaan itu letaknya di hati, bukan di harta, bukan di jabatan, bukan di kedudukan, bukan di ketenaran. Letaknya di hati. Ketika hatinya betul-betul dia terolah makmur, dia bisa tenang, bisa nyaman, bisa lapang dada, dia benar-benar akan meraih kebahagiaan. Dan yang bisa mengolah hati betul-betul bisa menjadi tenang dan lapang, itu tidak ada lain kecuali ilmu yang mengenalkan tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang kehidupan ini, hakikat kehidupan yang hakiki. Itu ilmu agama. Maka ini merupakan ini dasar-dasar kebahagiaan bagi seorang ini hamba. Wa riyadul uqul, kata beliau, dan ilmu itu adalah riyadul uqul, taman-tamannya bagi akal manusia, sehingga akalnya bisa melanglang kemana-mana dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada dia. Bisa bagaimana merenung tentang ke Allah dan kekuasaannya,
merenungkan tentang kesempurnaan Allah ketika dia berilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya orangnya diam, jangan ngapunten, tapi akalnya ibaratnya melanglang kemana-mana. Dia bisa sedang merenung tentang Allah dengan kesempurnaannya, bisa sedang merenung tentang surga dengan segala keindahannya, bisa sedang merenung tentang neraka dengan segala kengeriannya. Dia bisa lari membayangkan tentang bagaimana kehidupan Nabiullah Nuh dengan kaumnya, membayangkan tentang sejarah para nabi-nabi yang ada, sehingga akalnya seperti berada di taman-taman yang sangat luas, sehingga betul-betul adalah taman bagi akal-akal manusia. Demikian juga dan akan menjadi wa unsul mustauhishin, menjadi penyaman atau menjadikan renyahnya orang yang mereka sedang sendirian, akan meramaikan dari kesepian. Sekalian, kalau nggak punya ilmu itu kadang-kadang sendiri ngelangut, kosong pikirannya, sehingga rasanya kesepian, sepi rasanya hidup. Dan orang kesepian itu siksaan dalam kehidupan. Tapi orang yang mereka berilmu, dalam kesendiriannya, bahkan dia bisa seharian full, akalnya kemana-mana, perasaannya kemana-mana, karena dia sedang rame dengan ilmu. Kalau dia sedang membayangkan sejarah Rasulullah dari awal sampai akhir, dia seakan-akan berada di tengah-tengah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang bersama dengan Nabi. Kalau dia sedang membayangkan bersama dengan para sahabat, seakan-akan di tengah-tengah mereka, sehingga dia bisa menggambarkan kehidupan mereka. Ini akan menjadi sebuah pemakmur jiwa yang sering kesepian, yaitu ilmu yang dia miliki. Sehingga dikatakan Ibnu Qayyim, betul-betul ilmu ini adalah kullas sa'adah, as-sa'adatu kullaha fil ilmi. Kebahagiaan itu semuanya ada pada ilmu. Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang hakikat agama yang mengajarkan kehidupan yang sesungguhnya. Adapun ilmu yang tidak mengenalkan tentang Allah, tentang hakikat kebenaran, terkadang justru membuat madaratnya kehidupan manusia. Contohnya ilmu filsafat, dikatakan ilmu tapi membuat orang sering kemudian justru mengingkari agama. Dan tidak ada manusia yang paling bingung di dunia ini seperti para filosof, orang filsafat, yang tidak mewariskan ilmunya, tidak mewariskan keyakinan, menjadi ilmu yang membuat bingung, dan itu diungkapkan oleh para filosof sendiri, sampai mereka sendiri menangis. Tidak sebagaimana orang yang mereka belajar agama dengan benar, bisa punya keyakinan tentang Allah, tentang Rasul, tentang Nabi, tentang surga, tentang neraka, tentang alam barzah, tentang pahala, tentang siksa, yang keyakinan itu akan berdampak dalam amalan kehidupan dia sehari-hari. Beda kalau nggak punya keyakinan, keyakinannya ngambang, nggak yakin agama ini agama yang benar, nggak yakin azab kubur itu ada, nggak yakin dengan, akhirnya ngambang semuanya, hampa kehidupannya, hambar. Kalau orang nggak punya keyakinan, ngapain? Orang sholat nggak punya keyakinan, ngapain kamu sholat? Orang kenceng beragama nggak punya keyakinan, ngapain kamu kenceng nggak punya keyakinan? Nggak akan mungkin bisa. Sehingga orang paling tersiksa ada orang yang mereka tidak punya keyakinan, gak ada keyakinan yang bisa nancep dalam hatinya. Itu diantara bahayanya ilmu filsafat yang betul-betul merusak agama. Bapak sekalian, kemudian sekarang kita lihat, yaitu keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah ini.
Kalimat ini kalimat yang memiliki keutamaan yang sangat banyak dan sangat agung. Di antaranya kalimat ini adalah kalimat yang membuat manusia di dunia akan bisa tumbuh berkembang seperti pohon yang ideal, yang sangat bagus. Sehingga dikatakan ini kalimat tauhid ini kasajaratin thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tuti ukula kulahinin bitni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah, kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus, asluha tsabitun, akarnya kuat, wa far'uha fis sama', batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti ukula kulahinin bitni rabbiha, yang setiap saat itu akan mengeluarkan buah-buahannya. Bapak sekalian, kalimat thayyibah ini seperti benih yang diletakkan di sebuah media, medianya hati kita, yang kemudian akan tukul, tumbuh, berkembang menjadi pohon yang sangat ideal, akarnya kuat, batang percabangannya hebat, dan buah-buahnya lebat. Ini adalah kalimat la ilaha illallah. Dengan syarat kalimat ini atau bibit kalimat ini ditanam di media yang tepat. Medianya itu adalah hati kita. Tanaman biji yang akan kita atau bibit yang akan kita tanam, Bapak sekalian, kalau diletakkan di atas batu, mboten badhe tukul nganti kiamat, nggak akan tukul. Kalau tanaman itu kita tanam di tanah tapi yang tandus, bakal bentek, atau kalau tukul ya bentek, mungkin juga nggak tumbuh. Tapi kalau kita letakkan di media yang tepat, memang kita siapkan medianya itu media tanam yang bagus, kemudian kita rawat, kita pupuk-pupuk, kita semprot-semprot hari hamanya, kemudian kita ini rawat betul, kita anjang-anjang kalau dia agak bengkok, nanti akan tumbuh menjadi pohon yang sangat ini membanggakan penanamnya. Kalimat tauhid sesungguhnya seperti itu jika tertanam di dalam hati kita, akan memberikan akar yang kuat, akan menjadikan pemiliknya seperti pemilik akar yang kuat. Ini keyakinannya kuat, mantap, betul-betul, yaitu memiliki kekokohan, keteguhan hati karena punya keyakinan yang sangat kuat berkaitan dengan ini akidah Islam, keimanan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Bapak sekalian, bedalah orang yang hatinya tertanam keyakinan tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab dan Rasul, tentang hari kiamat, tentang takdir, dengan orang yang hatinya kosong-song dari itu semuanya. Orang yang mereka hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha sempurna, Bapak sekalian, ketika dia belajar asma wa sifat, dia mengenal satu persatu bagaimana Allah mengenalkan dirinya dengan kesempurnaannya. Itu diantaranya akan mewariskan hati yang memiliki kecintaan kepada Allah Ta'ala dan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Pengagungannya kepada Allah akan membuat dia benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah karena penuh dengan pengagungan, tapi bukan karena sekedar terpaksa dan takut, tapi dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala, sehingga menikmati apa yang dia lakukan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hatinya merindukan Allah, hatinya betul-betul dia sangat menginginkan pertemuannya dengan Allah, karena Allah menjanjikan hari pertemuan dengan Allah, sedangkan dia tertanam keyakinan yang sempurna tentang keindahan Allah. Maka Allah katakan,
Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang punya harapan bertemu dengan Allah, hari pertemuan dengan Allah pasti akan terjadi. Wahai orang yang hatinya merindukan bertemu dengan Allah, jangan khawatir, hari pertemuan dengan Allah pasti akan datang. Hari-hari yang nanti manusia akan Allah simkakan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya betul-betul akan kokoh menghadapi segala masalah kehidupan. Rapuhnya kita menghadapi problem kehidupan itu, Bapak sekalian, karena kosongnya hati kita dari keyakinan kita tentang Allah Ta'ala. Ada masalah dikit-dikit, marah, nesu, nyampluk, kemudian melampiaskan dengan segala, ya ini kemurkaan dia. Rapuh menghadapi masalah, stres sampai gila, bahkan sampai bunuh diri. Ini karena orang hatinya kosong dari keyakinan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menegaskan ajaban li amril mu'min, sangat mengherankan jiwa seorang mukmin, menakjubkan penampilan kehidupannya. Inna amrahu kullahu lahu khairun, karena semua perkaranya itu baik. Ini kalau orang mereka hatinya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedalah hati orang hati yang mereka meyakini tentang adanya malaikat dengan tidak meyakini ada malaikat. Dia yakin ada malaikat yang mencatat perbuatan dia, sehingga dia tidak akan sembarangan dalam berbuat, dalam berucap. Tidak ada ucapan yang Anda ucapkan kecuali di sisi Anda itu ada raqib dan atid yang mencatat setiap ucapan dan perbuatan kita. Itu sangat berbeda dengan orang mereka tidak punya keyakinan tentang ini para malaikat. Demikian juga beda antara orang mereka beriman dengan kitab dan tidak beriman dengan kitab. Namanya beriman dengan kitab, hidupnya akan terpandu dengan bagus. Dia akan melihat segala masalah dengan jelas, karena kitabnya mengajarkan hakikat kehidupan yang betul-betul lurus, yang serba pasti. Adapun kalau tidak beriman pada kitab, yang diikuti hawa nafsu, apalagi kalau bukan hawa nafsu, hanya kata orang. Beda dengan orang mereka mengimani kitab. Beda antara orang yang mereka mengimani para rasul dan yang tidak mengimani para rasul. Orang yang mengimani para rasul paling tidak dia memiliki teladan yang jelas-jelas konkret dalam memberikan contoh hakikat penghambaan kepada Allah, praktek-praktek bagaimana menjadi hamba Allah Ta'ala, punya teladan yang jelas, punya sosok yang jadi panutan. Tidak pernah dia kehilangan kompas kehidupan. Ibaratnya dia teori dan prakteknya itu komplit. Teorinya Al-Quranul Karim, apa yang dijelaskan Nabi. Prakteknya sosok Nabi yang mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh Allah, sehingga betul-betul memiliki panduan yang nyata. Bapak Ibu sekalian, cari di dunia ini yang seperti Nabi dalam yang mengajarkan teori dan sekaligus menjadi praktek kehidupannya itu enggak ada. Pun jangan patos sinten gemawon. Filosof yang mengajarkan tentang filsafat, mana praktek hidupnya seperti yang diajarkannya itu. Pembuat teori ideologi negara, siapa, teorinya kayak apa, prakteknya kayak apa, semuanya kosong. Maka orang yang tidak bersosokkan Nabi dengan ajarannya, jiwanya bakal kering keruntang. Diakui atau tidak, dia akan mengalami kejiwaan yang kering keruntang.
dan penuh dengan kegelapan, kebingungan. Seandainya ada ketenangan-ketenangan, itu semu dan itu tipuan syaitan. Beda dong antara orang mereka punya keyakinan tentang hari kiamat dengan tidak punya keyakinan tentang hari kiamat. Kalau tidak punya keyakinan tentang hari kiamat itu, Bapak sekalian, ya minta maaf, los saja, los dol, sehingga tanpa ada kendali apapun. Yang penting bisa, sempat, mampu. Beda dengan orang mereka punya keimanan dengan hari kiamat, penuh dengan pertimbangan. Bagaimana nasib saya kelak di hari kiamat tersebut? Itu akan ada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Lain orang yang beda antara orang yang mereka punya keyakinan tentang takdir dengan yang tidak punya keyakinan tentang takdir. Orang yang yakin dengan takdir diantaranya kalau dia gagal, qaddarallahu ma syaa fa'al, dia kembalikan kepada Allah, ini ada keputusan Allah, hamba hanya berusaha, sehingga dia pun pasrah kepada Allah dan jiwanya bangkit. Beda dengan orang yang tidak punya iman pada takdir, lemas, lungkrah, stres, bisa gila, dia merasa sudah berusaha maksimal tapi ternyata gagal. Intinya sangat beda antara orang mereka punya keyakinan yang tidak dengan yang tidak punya keyakinan. Sehingga akar yang kokoh ini akan menjadi penopang tumbuhnya berbagai macam amal-amal yang sangat mengagumkan. Itulah batang percabangan yang naik kepada Allah SWT. Amal-amal yang naik kepada Allah itu amal-amal yang akan diterima Allah itu amal-amal yang betul-betul murni ikhlasnya dan jelas tuntunannya. Sekalian, tidak ada yang murni berbuat baik dengan tulus semurni-murninya tanpa ada pamrih kecuali orang yang mereka bertauhid kepada Allah Ta'ala. Dia berbuat bukan karena manusia, dia berbuat karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pamrih kepada manusia, yang dia inginkan adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul kualitas kebaikannya itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Karena dia berbuat ada semata-mata dorongannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang mereka berbuat baiknya karena manusia. Dia dermawan karena ada yang ditarget. Dari kedermawannya itu ada yang ditarget dari hal-hal dunia yang diingin dia capai, yang akan dia inginkan. Sehingga selalu berpamrih. Dan orang yang beramal dengan penuh pamrih ini nyun ngapunten tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Maka riya, pamer itu nggak akan pernah mengantarkan kepada kebahagiaan. Penjenengan sedekah 1 miliar, wong pengennya dilem kok, nggak ada yang ngelem, ya gelisah, resah, bahkan marah. Piye to iki? Do wapen duablek atau gimana? Saya sudah korban sekian, malah ora do ndukung. Ini akan gelisah, resah, marah. Beda dengan orang mereka ikhlas karena Allah. Allah sudah urusan dia dengan Allah Ta'ala. Dia tidak mengharapkan yang ada pada manusia, dia mengharapkan yang ada pada Allah Ta'ala. Ini orang yang mereka ini amalnya tumbuh dari akar tauhid yang bagus. Dan itu yang akan menjadi dorongan memiliki akhlakul karimah, sehingga manusia menikmati dari pertumbuhan tauhid dalam jiwa seseorang tersebut. Hasilnya adalah akhlak yang dinikmati dalam kehidupan, karena akhlak itu seiring dengan kuatnya keimanan kita. Kesempurnaan akhlak itu seiring dengan kuatnya sempurnanya keimanan kita. Yang Nabi kita mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling, ya ini bagus akhlaknya.
Sehingga kebagusan akhlak niku sangat berkaitan dengan yaitu kesempurnaan iman. Dan akhlak ini dalam agama kita harganya sangat tinggi. Nabi sendiri diutus oleh Allah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Itu diantara yang berkaitan dengan dampak ketika orang memiliki kalimat tauhid la ilaha illallah dalam kehidupan dunianya seperti pohon yang tumbuh ideal, akarnya kuat, batang percabangnya hebat, kemudian buah-buahnya lebat. Berkaitan dengan nasib kita di akhirat, Bapak sekalian, di antara keutamaan kalimat ini akan menjadi penentu surga atau cara kita masuk surga. Kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, atau dengan diazab dulu, berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Yang jelas kalimat ini memberikan jaminan mutlak surga bagi pemiliknya. Dengan catatan, maksudnya bukan sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia mengucapkan dan betul-betul memiliki keyakinan yang benar tentang kalimat ini. Ini menjadi jaminan surga bagi seorang, memastikan surga nerakanya orang berkaitan dengan kalimat ini. Man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusriku bi syai'an dakhalan nar, kata Nabi. Barang siapa yang dia mati tanpa menyekutukan Allah sama sekali, pasti masuk surga, kata Allah, kata Nabi. Barang siapa mati dalam keadaan menyekutukanku, pasti dia masuk neraka. Ini sebuah perkara yang memberikan kepastian. Pasti masuk surga itu ada dua jenis. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian masuk surganya itu harus diadab dulu, baru kemudian diselamatkan dari kekalnya azab neraka, sehingga dikatakan dengan istilah jahannamiyun, mantan-mantan jahanam. Apa yang membedakan antara yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab dengan orang masuk ke neraka dulu baru masuk ke surga sekalian? Yang membedakan tingkat kesempurnaannya dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Yang dikatakan sempurna dalam mewujudkan kalimat ini yang bagaimana? Orang yang sempurna mewujudkan kalimat ini ada orang yang mereka hidupnya itu bersih dari syirik, syirik besar dan syirik kecil, bersih dari bid'ah, bersih dari maksiat. Ini orang yang dikatakan mewujudkan la ilallah, tauhid dengan sempurna. Kalau betul-betul tauhid itu tumbuh sempurna dalam hati seorang, dia pasti akan bersih hidupnya dari kesyirikan, baik itu syirkun akbar atau syirkun asghar. Bersih dari bid'ah karena dia mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, karena sudah sempurna apa yang Allah turunkan kepada kita, sehingga tidak akan menyimpang dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah yang dia anggap hanya akan sempurna agama dengan tambahan-tambahan dia tersebut. Yang ketiga, bersih dari maksiat-maksiat, karena kemaksiatan kita itu karena kurangnya pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah nopo onten orang yang mereka hidupnya itu bersih dari itu semuanya, bersih dari syirik, insyaallah ini ada. Bersih dari bid'ah insyaallah ada. Bersih dari maksiat enggak mungkin. Kita pasti sedikit banyak larut atau terikut terseret dalam berbagai macam kemaksiatan. Panjenengan dudul ceramah ustadz YouTube mamanya yang keluar perempuan, buka aurat, musik-musik,
Dan itu sehari berapa kali? Itu bisa berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Karena tidak bersih dari iklan-iklan semisal itu udah maksiat sendiri. Keluar ke jalan, perempuan-perempuan banyak yang tidak menutup aurat, banyak pemandangan haram. Intinya nggak mungkin bisa lepas dari maksiat. Terus berarti nggak bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Betul. Allah menyediakan penghapus itu semuanya yang namanya taubat dan istighfar. Orang yang senantiasa bisa bertaubat dan istighfar dari segala dosa yang pernah dia lakukan itu akan membersihkan at-taib kamala dan banlah. Orang yang bertaubat itu kayak orang yang tidak pernah berdosa. Dan orang yang matinya bertauhid dan bertaubat dari semua yang telah dia lakukan itu, dia seperti ini mewujudkan tauhid yang sempurna, yang tidak pernah musyrik besar maupun kecil, tidak pernah membuat bid'ah, tidak pernah membuat maksiat, karena telah dihapuskan dengan dosa yang dia lakukan tersebut. Maka seorang mukmin tidak pernah dia lepas dari senantiasa istighfar dan bertobat kepada Allah atas semua perbuatan penyimpangan yang dia lakukan. Dan mukmin itu tentu kalau berbuat maksiat, walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak terus menerus dia lakukan perbuatan tersebut. Tapi kalau dia musyrik, Bapak sekalian, kebaikan bentuk apapun tidak akan memberikan manfaat bagi pemiliknya, karena syiriknya dia itu akan meluluh lantakkan, ibaratnya nuklir gunung kebaikan. Syirik itu kayak nuklir gunung kebaikan. Penjaringan punya 1000 gunung kebaikan, kemudian musyrik, semuanya luluh lantak, hancur. Tapi nyun ngapunten, seandainya kita ini memiliki lembaran-lembaran dosa dan kemaksiatan dan kita punya tauhid, tauhid ini akan menjadi pemberat timbangan amal dan penghapus dosa yang sangat hebat. Nabiullah Musa pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi alimni syai'an ad'uka bi wa azkuruka bi wa ad'uk. Ya Allah, ajarkan kepadaku sebuah perkara yang aku jadikan untuk berdoa kepadamu dan berzikir kepadamu. Kata Allah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Musa, Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Rabb, semua hambamu mengucapkan kalimat ini, dianggapnya kalimat pasaran. Kata Allah, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bina la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya langit yang 7 dan dengan semua penduduknya selain Allah, dan bumi yang 7 diletakkan di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah di satu daun timbangan, akan berat daun timbangan yang ada kalimat la ilaha illallahnya. Demikian juga ketika Allah menjelaskan tentang lembaran catatan amal manusia, Allah akan bukakan lembaran-lembaran catatan amal manusia, 99 lembaran catatan amal. Setiap lembarnya itu sejauh mata memandang, sampai hamba ini lengar-lengar putus asa. Sampai Allah tanya, wahai hambaku, apakah ada yang salah dalam catatan amal yang ada di situ? Enggak ada ya Rob. Apa kamu punya udzur tentang amalan kamu? Enggak ya Rob. Kata Allah, Anda masih punya satu kebaikan. Dikeluarkan kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata hamba ini, Rabbi mahadil bitaqah mahadis sijillat. Lah terus kartu ini apa istimewanya dibandingkan dengan lembaran-lembaran yang sekian banyak itu ya Allah? Ditimbang Allah antara kartu lembaran catatan amal dengan kartu la ilaha illallah tadi, maka beratlah
daun timbangan yang ada kalimat la ilaha illallahnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabil maghfirah. Wahai anak Adam, kalau Anda datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, lalu Anda datang kepadaku tidak menyekutukanku sama sekali, tidak musyrik sama sekali, akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang Anda bawa. Sekalian, ini beberapa catatan singkat pembahasan kita tentang la ilaha illallah. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Mugi-mugi manfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi umur-umur kita, memberikan taufik istiqomahnya kepada kita, apalagi di zaman-zaman fitnah banyak yang akan merusak agama kita, baik itu syahwat, baik itu banyaknya orang yang mereka menyesatkan dalam beragama, dia jual agama hanya untuk mendapatkan harta, jabatan, kedudukan, ketenaran. Maka yang paling aman menjadi muslim yang fokus dengan agamanya, kata teng masjid, kata belajar agama, kemudian saling ta'awun al birri wa taqwa. Dunia ya kita nikmati seadanya, secukupnya. Yang kita targetkan untuk mengantarkan kita ini ke kampung akhirat, dengan mudah-mudahan Allah memberikan husnul khatimah dan dipanggil Allah dengan panggilan indah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka Bapak sekalian, ada pertanyaan enggak ada? Ya maka Bapak sekalian cekap matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.